Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim wa la halla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Wahai saudara dan saudari seagama, yaitu agama Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita curahkan, kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesudah itu kita selalu memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, mengharap kepada Allah, semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya Allah. Allahumma amin. Wahai saudara dan saudari seagama, manusia, orang-orang telah banyak masuk Islam setelah penaklukan Mekah. Setiap kaum menyatakan keislamannya. Jadi manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Seluruh manusia masuk agama Allah secara berbondong-bondong. Allahu Akbar. Wahai saudara dan saudari seagama, teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari, pada tahun 10 Hijriah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengutus Muaz bin Jabal. Allahu Akbar. Lalu beliau bersabda kepada Muaz, sebelum Muaz diutus beliau ke Yaman, beliau bersabda, wahai Muaz, boleh jadi engkau tidak akan bertemu aku lagi sesudah tahun ini, dan boleh jadi engkau akan melewati masjidku dan kuburanku ini. Inilah sabda Nabi kepada Muaz bin Jabal. Mendengar ini, maka Muaz bin Jabal seketika itu langsung menangis. Karena apa? Karena Muaz khawatir akan berpisah kepada orang yang sangat ia cintai, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Sesungguhnya tugas-tugas beliau berdakwah telah tuntas. Beliau telah menyampaikan risalah. Inilah detik-detik perpisahan. Wahai saudaraku dan saudariku seagama, yaitu agama Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesudah itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan niatnya. Beliau hendak mengerjakan haji yang mabrur. Beliau menyampaikan tentang masalah haji, bahwa beliau hendak mengerjakan haji yang mabrur. Beliau menyampaikannya
kepada orang-orang muslim. Maka semua orang berbondong-bondong mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan haji yang mabrur. Allahu Akbar. Singkat kisah, pada waktu beliau sampai ke Padang Arafah, lalu beliau menyampaikan pidato kepada semua manusia. Pada waktu itu seluruh orang-orang berkumpul. Beliau bersabda, "Wahai semua manusia, dengarkanlah perkataanku. Aku tidak tahu pasti, boleh jadi aku tidak bertemu kalian lagi setelah tahun ini dalam keadaan seperti ini. Bertakwalah kepada Allah, wahai semua manusia. Sesungguhnya tidak ada lagi nabi sesudah aku, dan tidak ada umat lagi sesudah kalian." Inilah sebagian pidato beliau. Allahu Akbar. Tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat. Ayat itu adalah surah Al-Maidah ayat 3. Ayat itu yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sadaqallahul adzim. Yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah kucukupkan bagi kalian nikmatku, dan telah kuredoi Islam itu jadi agama bagi kalian. Surah Al-Maidah ayat 3. Mendengar ayat ini, Umar bin Khattab seketika itu langsung menangis. Menangis Umar. Melihat Umar menangis, sahabat bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, mengapa engkau menangis?" Umar bin Khattab menjawab, "Sesungguhnya setelah kesempurnaan itu hanya ada kekurangan." Itulah yang membuat Umar bin Khattab menangis. Maka dari itulah Umar bin Khattab, beliau menangis mendengarkan surah Al-Maidah ayat 3 ini. Allahu Akbar. Wahai saudara-saudari yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan pada tahun 10 Hijriah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam i'tikaf di masjid selama 20 hari. Jadi di bulan Ramadan pada tahun 10 Hijriah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam i'tikaf di masjid selama 20 hari. Padahal sebelumnya pada bulan-bulan Ramadan yang lalu beliau beriktikaf selama 10 hari. Sesudah itu, di bulan Safar pada tahun 11 Hijriah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke Uhud. Lalu beliau mengerjakan salat. Untuk apa? Untuk
orang-orang yang mati syahid di tempat itu. Itulah perjuangan beliau bersama para sahabat. Sesudah itu, di malam harinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke Baqi'. Lalu beliau meminta ampun atas mereka, yaitu orang-orang yang dikubur di sana. Jadi beliau mintakan ampunan atas mereka. Allahu Akbar. Inilah tanda-tanda beliau hendak wafat. Wahai teman-temanku, sahabat-sahabat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudari seagama, yaitu agama Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di mimbar. Jadi beliau di mimbar, beliau berpidato kepada orang-orang muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada semua orang. Apa kata beliau? Beliau menjelaskan, kutukan Allah jatuh kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Sesudah itu beliau melanjutkan sabdanya, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai berhala untuk disembah. Allahu Akbar. Inilah sebagian isi pidato beliau kepada orang-orang muslim. Sesudah beliau menyampaikan nasihatnya, wasiat, pidato, beliau menjelaskan kepada seluruh manusia. Sesudah itu beliau turun dari mimbar untuk mengerjakan sholat zuhur. Sesudah sholat zuhur, lalu beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar lagi. Lalu beliau kembali berpidato kepada seluruh manusia. Beliau bersabda, apa kata beliau? Sesungguhnya ada seorang hamba yang diberi oleh Allah dua pilihan. Jadi ada seorang hamba, kata Rasul, disuruh oleh Allah untuk memilih yang pertama kemewahan dunia, dan yang kedua memilih apa yang ada di sisi Allah. Inilah yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Mendengar hal ini, mendengar sabda Rasul, Abu Bakar seketika itu langsung menangis. Menangis Abu Bakar. Maka para sahabat melihat Abu Bakar menangis, para sahabat keheranan. Kata sahabat, mengapa orang itu menangis? Mengapa Abu Bakar menangis? Lalu ada sahabat bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, mengapa engkau menangis? Abu Bakar menjawab, yang dimaksud oleh Nabi ada seorang hamba
itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memilih apa yang ada di sisi Allah. Berarti Rasulullah akan meninggalkan kita. Inilah yang membuat Abu Bakar menangis. Sedangkan di semua sahabat yang mendengarkan sabda beliau, hanya Abu Bakar yang mengetahui maksud apa yang disabdakan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Wahai saudara dan saudari seagama, yaitu agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Senin di waktu pagi, sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum beliau wafat, beliau berpesan, berwasiat kepada anak istri beliau dan kepada semua orang. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memanggil putrinya yaitu Fatimah. Lalu beliau membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Sesudah itu Fatimah putri beliau langsung menangis. Tidak lama kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membisikkan lagi sesuatu kepada putrinya. Maka seketika itu putrinya yaitu Fatimah langsung tersenyum. Singkat kisah, apa yang dibisikkan Nabi kita Muhammad kepada putrinya Fatimah? Maka Fatimah menjelaskan bahwa pada waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membisikkan sesuatu kepada putrinya Fatimah, maka Rasul menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wafat. Itulah yang membuat putrinya Fatimah seketika itu langsung menangis. Sedangkan bisikan yang kedua kepada putrinya Fatimah, bahwa Fatimah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Fatimah bahwa Fatimah yang pertama kali menyusulnya. Sesudah itu beliau menjelaskan kepada putrinya bahwa dirinya adalah pemimpin seluruh manusia, pemimpin wanita semesta alam. Inilah yang membuat Fatimah putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersenyum, bahwa Rasul menjelaskan bahwa putrinya Fatimah akan menjadi pemimpin semua wanita semesta alam. Allahu Akbar. Sesudah itu beliau berwasiat, berpesan kepada cucunya Hasan dan Husain, berpesan yang baik-baik. Sesudah itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil seluruh istrinya. Beliau berpesan kepada semuanya, berpesan wasiat yang baik-baik. Sesudah itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau
berwasiat kepada semua orang. Apa wasiat beliau? Beliau menjelaskan, as-salah, as-salah, jagalah solat, jagalah solat, wa ma malakat aimanukum, dan juga hamba sahayamu. Hadis riwayat Imam Abu Daud dari Ali, dan hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas. Jadi wasiat Nabi, pesan Nabi kepada semua orang yaitu as-salah, jagalah solat. Karena solat adalah akan ditanya pada hari kiamat nanti. Amalan ibadah yang pertama kali ditanya oleh Allah bagi seluruh manusia, yang pertama ditanya oleh Allah yaitu solat. Wahai saudara dan saudari seagama, yaitu agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sebelum meninggal dunia, sebelum wafat, beliau sakit selama 13 hari atau 14 hari. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersama istrinya yang bernama Aisyah. Beliau di rumah Aisyah karena pada hari itu adalah giliran di rumah Aisyah, yaitu istri beliau. Aisyah menarik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau di pangkuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah menarik Nabi kita Muhammad ke pangkuannya. Rasulullah, Nabi kita Muhammad, beliau berada di pangkuan istrinya yaitu Aisyah. Allahu Akbar. Tidak lama kemudian datang anak Abu Bakar, yaitu Abdurrahman bin Abu Bakar, sambil membawa siwak. Nabi kita Muhammad, beliau melirik siwak yang dipegang oleh Abdurrahman bin Abu Bakar. Maka Aisyah melirik beliau, bahwa beliau melirik siwak yang dipegang oleh Abdurrahman bin Abu Bakar. Lalu Aisyah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh saya mengambil siwak itu untukmu? Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengiyahkan sambil mengisyarat melalui kepalanya. Lalu Aisyah memberikan siwak itu kepada Rasulullah. Lalu Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, menggosok gigi mulut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi Aisyah melakukannya dengan keras. Maka Aisyah berkata, apakah saya harus melakukannya dengan pelan? Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengiyahkan, beliau mengisyaratkan melalui kepala. Lalu dirinya menyiwak, menggosok mulut beliau secara pelan.
samping itu ada bejana yang berisi air. Lalu Nabi kita Muhammad SAW memasukkan kedua telapak tangannya ke dalam air tersebut, lalu mengusapkannya ke wajah beliau. Sesudah itu Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda, tiada ilah selain Allah. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Inilah yang disabdakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seusai bersiwak, sesudah bersiwak, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengangkat tangannya atau jarinya, lalu beliau memandang ke langit. Lalu beliau menggerakkan bibirnya. Istrinya yaitu Aisyah mendengarkan apa yang diucapkan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat. Kalimat itu yang berbunyi, bersama orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka daripada Nabi, Siddiqin, Syuhada, dan Solihin. Sesudah itu beliau melanjutkan ucapannya, ya Allah, ampunilah dosaku dan rahmatilah aku. Allahu Akbar. Inilah kalimat yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya Allah, ampunilah dosaku dan rahmatilah aku. Pertemukanlah aku dengan kekasih yang maha tinggi. Ya Allah, kekasih yang maha tinggi. Kalimat ini beliau ulang sebanyak 3 kali. Tidak lama kemudian tangan beliau melemah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau Nabi kita Muhammad meninggal dunia. Jadi beliau wafat, Nabi kita wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah pada umur 63 tahun lebih 4 hari. Wahai sahabat-sahabatku, teman-temanku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang saya sampaikan. Semoga sirah nabawiyah ini dari awal sampai sekarang saya ringkas, semoga ada manfaatnya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kami akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.